Bab 881. Seluruh wajah Cynthia menjadi merah padam ketika dia mendengar pujian itu datang dari pria yang dicintainya, dan gelombang kehangatan menyebar ke dalam hatinya. Tentu saja, Leon adalah bintang malam itu dan akan tampil sebaik mungkin. Ia mengenakan tuxedo biru muda yang melengkapi wajahnya yang tegap, tubuhnya yang tinggi dan ramping, serta aura anggunnya dengan sempurna, membuatnya menjadi pusat perhatian kemanapun ia pergi. Baiklah, berhentilah mengungkit hal ini di depan wajah kami. Suara Harvey terdengar tidak senang saat dia melangkah ke arah mereka. Leon, mulai hari ini, kau akan menjadi tunangan Cynthia. Dia satu-satunya saudara perempuanku, jadi kau harus memperlakukannya dengan baik. Kau tidak boleh menindasnya, dan jika aku sampai tahu tentang hal itu, aku akan membalasmu. Kata Harvey sambil menepuk bahu Leon dengan ramah. Tuan Sear, oh, tunggu, tidak, maksudku Harvey jangan khawatir, aku berjanji akan menjaga Cynthia dengan baik. Jawab Leon sambil tersenyum. Baiklah, aku percaya padamu. Harvey menyeringai padanya. Dia dan Leon sudah saling kenal sejak lama, dan dia mengenal Leon seperti punggung tangannya sendiri, sehingga mempercayainya seumur hidupnya. Leon, Presiden Sear, saya doakan kalian bahagia sepanjang hidup, sebuah suara kecil terdengar dari samping mereka. Janice menatap mereka dengan ekspresi aneh di wajahnya. Beberapa hari yang lalu, Leon berhasil mendapatkan pekerjaan di Sinchen Group sebagai sekretarisnya, dan karena mereka sudah saling kenal sejak lama, tidak mungkin Leon akan melewatkan kesempatan itu. Namun, setelah apa yang mereka alami bersama dan bagaimana Leon mencoba menolongnya berkali-kali, Janice mulai menaruh hati padanya, tetapi Tuhan sedang mempermainkannya. Janice tidak percaya bahwa saat dia hendak memberanikan diri untuk menyatakan cintanya kepada Leon, Leon dan Cynthia berakhir bersama dan bahkan akan bertunangan. Orang hanya bisa membayangkan betapa hancurnya dia. Ada apa, Janice? Apa kamu merasa tidak enak badan? Leon membeku karena merasakan ada yang tidak beres. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja, kata Janice sambil menggelengkan kepalanya. Cynthia adalah salah satu dari 4 si cantik dan dia tidak hanya memiliki paras yang rupawan, tetapi dia juga berasal dari keluarga terpandang. Karena itu, dia sama sekali bukan tandingan Cynthia. Namun, yang paling penting, Leon dan Cynthia saling mencintai dan merupakan pasangan yang cocok. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain menahan perasaannya terhadap Leon dan sebaliknya memberkatinya. Tidak ada lagi yang dapat dilakukannya. Baiklah, senang mendengarnya. Leon, yang tidak menyadari perasaan Janice terhadapnya, tidak terlalu memperhatikan hal ini sama sekali. Sementara itu, Jenson, yang berdiri di samping Janice selama ini, membeku saat melihat ini. Dia jatuh cinta pada Janice saat pertama kali mengenalnya melalui Leon, dan sejak saat itu, dia berusaha memenangkan hatinya. Selama waktu ini, dia samar-samar dapat merasakan bahwa Janice jatuh cinta pada Leon, namun sayangnya baginya, Leon akan segera bertunangan dengan Cynthia. Namun, bagi Jenson, ini adalah hal yang baik. Ia percaya bahwa selama ia terus berusaha memenangkan hati Janice, suatu hari ia akan mampu mengubah pikiran Janice dan membuatnya memilihnya. Leon, Cynthia, ayo berangkat. Waktu hampir habis, dan sebaiknya kalian cepat naik ke panggung. Kita tidak bisa membiarkan semua orang menunggu terlalu lama. Harvey berkata sambil memberi isyarat kepada beberapa pengawal untuk memimpin jalan. Kemudian, dia, Leon, dan yang lainnya meninggalkan belakang panggung, langsung menuju ke depan. Sementara itu seluruh pelataran sudah dipenuhi warga yang datang menyaksikan acara bahagia itu. Bab 882. Keluarga Sears memiliki harapan yang sangat tinggi untuk pesta pertunangan ini dan sebelumnya telah mengirimkan undangan kepada semua keluarga besar di kota Springfield, mengundang mereka untuk menyaksikan ikatan suci ini. Bukan hanya keluarga Young, keluarga Collins, dan keluarga Field yang diundang, tetapi bahkan Harold dan Vincent, serta banyak anggota masyarakat elit lainnya juga hadir di sini. Setelah beberapa saat, Leon dan Cynthia muncul di panggung. Penampilan mereka yang memukau langsung menarik perhatian para tamu dan membuat kerumunan bersorak-sorai. Berdiri berdampingan dengan penampilan mereka yang paling sempurna dan berbusana rapi,
mereka tampak seperti pasangan yang serasi. Namun, perhatian semua orang lebih tertuju pada Cynthia. Dia sangat cantik. Tidak heran dia dianggap sebagai wanita tercantik kedua dari 4 wanita tercantik di kota ini. Dia tampak seperti dewi. Benar sekali. Leon Wolf adalah pria yang sangat beruntung karena telah memenangkan hatinya. Semua pria di antara hadirin menatap Leon dengan pandangan iri dan cemburu. Cynthia adalah salah satu dari 4 wanita tercantik dan tentu saja menjadi objek angan-angan banyak pria. Sebagian besar pengagumnya putus asa melihat dia akan segera menikah dengan pria lain. Jika tatapan bisa membunuh, tidak diragukan lagi Leon pasti sudah mati sekarang. Di tengah tatapan penuh kasih sayang dari semua orang, Leon menggenggam tangan lembut Cynthia dan menuntunnya menyusuri karpet merah hingga ke panggung. Kemudian, Harvey, yang mengenakan setelan jas putih yang menawan, mengikuti dari belakang dan naik ke panggung bersama mereka. Ia adalah pemandu acara hari itu. Sementara itu, Benedict dan anggota keluarga Sear lainnya duduk di meja pertama di bawah panggung. Ketika menyadari waktu, Benedict menatap Harvey dengan penuh arti, mengisyaratkan bahwa ia boleh memulai upacara. Hadirin sekalian, kami menghargai kehadiran Anda di acara yang menggembirakan ini meskipun jadwal Anda padat. Saya berbicara atas nama keluarga Sears dan Leon Wolf ketika saya mengucapkan terima kasih karena telah bergabung dengan kami dalam menyaksikan persatuan suci ini. Kata-kata pengantar Harvey disambut dengan tepuk tangan meriah dari hadirin. Tanpa basa-basi lagi, upacara pertunangan akan segera dimulai. Kita akan mulai dengan acara pertama kita, yaitu tukar kado pertunangan dari calon pengantin. Setelah itu, Harvey meletakkan mikrofon dan memberikan tepuk tangan meriah untuk memulai pesta. Acara ini biasanya diawali dengan tukar-menukar mas kawin dan surat nikah antara kedua mempelai, yang meliputi pakaian, uang, dan berbagai hal lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menandakan bersatunya dua jiwa, yang akan meliputi semua aspek kehidupan mereka di masa mendatang. Leon dan Cynthia mempersiapkan hal ini terlebih dahulu, dan dengan penonton yang menyaksikan dengan saksama, pertukaran pendapat berjalan lancar sesuai rencana. Acara selanjutnya dalam rencana perjalanan kita adalah tukar cincin pertunangan. Pertama-tama, mari kita undang Tuan Leon Wolf untuk memakaikan cincin Nona Cynthia Sear. Harvey berseri-seri saat menyatakan hal ini. Ini adalah acara terpenting dalam pesta pertunangan, dan begitu cincin dikenakan, ini akan menandakan bahwa kedua belah pihak benar-benar bertunangan. Dasar bajingan. Cynthia bukan hanya salah satu dari 4 wanita tercantik, tetapi dia bahkan pewaris kekayaan keluarga Sear. Dia tidak diragukan lagi adalah salah satu wanita tercantik dan paling berkuasa di kota ini, dan pria manapun akan beruntung jika bisa memilikinya. Aku tidak mengerti bagaimana Leon Wolf bisa berhasil memenangkan hatinya. Dia pasti sangat diberkati. Saya setuju. Saya juga tidak bisa mengerti semua ini. Saya dengar Leon Wolf adalah seorang yatim piatu yang baru saja bercerai, dan saya tidak percaya bagaimana Cynthia Sear bisa memilihnya. Ini tidak bisa dipercaya. Bab 883. Para lelaki di kerumunan menyaksikan dengan marah saat Leon mengeluarkan cincin pertunangannya dan menyematkannya ke jari Cynthia. Meskipun sebagian besar tetua dapat melihat bahwa Leon adalah seorang pemuda yang penuh potensi, sebagian besar generasi muda gagal mengenalinya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Cynthia bagaikan seorang dewi, sedangkan Leon hanyalah seorang yatim piatu tanpa nama. Mereka sama sekali tidak berpikir bahwa seseorang seperti Leon cocok menjadi pasangan Cynthia. Banyak orang yang mengira bahwa pernikahan ini pasti gagal, dan mereka sangat mengasihani Cynthia. Tunggu, aku keberatan dengan ini. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar. Iris melangkah maju dan perlahan melangkah ke atas panggung. Betapa menakjubkan. Itu Iris yang. Lihat dia, tidak heran dia yang tercantik di antara 4 si cantik. Semua orang sesaat terpana oleh kecantikannya, dan ekspresi kekaguman dan kerinduan tampak di wajah para pemuda yang hadir. Di antara 4 dewi cantik, kecantikan Cynthia adalah yang kedua setelah Iris, dan kini mereka berdua berdiri di panggung yang sama, seakan-akan 2 dewi dari dunia yang bertolak belakang berkumpul, dan tak seorang pun dapat mengalihkan pandangan dari salah satu di antara mereka. Aneh sekali. Kenapa Iris naik ke panggung?
Harold bingung dengan ini. Dia, Walter, dan yang lainnya sudah memutuskan rencana untuk menyabotase pesta pertunangan Leon dan Cynthia, tetapi dia tidak pernah menyangka Iris akan maju sebelum mereka bisa melakukan apapun. Hal ini sangat membingungkannya, tetapi ia memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu yang gegabah dan sebaliknya mengamati apa yang terjadi saat itu. Apa yang sedang kau coba lakukan, Iris? Ekspresi muram terpancar di wajah Cynthia saat ia menatap Iris dengan pandangan dingin. Bahkan Leon mengerutkan alisnya, tidak yakin dengan apa yang Iris coba lakukan. Cynthia, aku keberatan dengan pertunanganmu dan Leon. Iris berkata singkat. Rasanya seperti ada yang meledakkan bom. Seluruh penonton menjadi sangat riuh saat setiap orang mengungkap kejadian yang tiba-tiba ini. Ya Tuhan, apakah Iris mencoba menyabotase pertunangan Cynthia dan Leon? Tanda pisah. Mungkinkah dia juga berpikiran sama seperti orang lain bahwa orang tolol seperti Leon sama sekali bukan tandingan Cynthia? Apakah itu sebabnya dia keberatan dengan ini? Ya, itu mungkin. Semua orang terkejut dengan hal ini dan langsung bersemangat dengan perubahan mendadak ini. Tak seorang pun setuju bahwa Leon adalah pasangan yang cocok untuk Cynthia yang cantik, dan keberatan dari Iris adalah hal yang mereka butuhkan. Bukan hanya itu saja, mereka bahkan berdoa dalam hati agar keterlibatan Iris akan membatalkan pertunangan ini sepenuhnya. Iris, ini urusanku dengan Leon dan sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Apa hakmu untuk menolak pernikahan ini? Cynthia sangat marah mendengar ini, dan dia tidak dapat menahan perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tentu saja, Leon dulunya adalah pacarku, dan dia mencintaiku. Kaulah yang merebutnya dariku dengan tipu dayamu. Iris berkata. Apa? Iris tidak datang ke sini untuk menyabotase pertunangan, dia datang ke sini untuk merebut kembali mempelai pria. Senyum di wajah semua orang membeku saat menyadari hal ini. Cynthia adalah yang kedua di antara 4 si cantik, sedangkan Iris adalah yang pertama. Oleh karena itu, Iris jauh lebih cantik dan kuat daripada Cynthia. Bab 884. Karena itu, Iris tidak diragukan lagi menjadi objek imajinasi semua orang, tak ada duanya. Akan tetapi, yang paling penting, tak seorang pun di antara mereka yang mengira bahwa Leon, seorang pria miskin, baru saja bercerai dan tanpa apapun atas namanya, akan menjadi pasangan yang cocok untuk Cynthia, apalagi Iris. Namun, sekarang, Iris yang paling cantik di antara 4 si cantik, mengesampingkan harga diri dan egonya untuk merebut kembali Leon Wolf dari Cynthia Sear di hadapan banyak mata yang menyaksikan. Orang hanya bisa membayangkan betapa terkejutnya mereka atas perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Omong kosong. Di mana harga dirimu, Iris Yang? 2 hari yang lalu, Leon menolak permintaan rekonsiliasimu, tetapi kamu menolak untuk menyerah dan bahkan telah mencuri priaku di depan semua orang. Tidakkah kamu merasa malu pada dirimu sendiri? Cynthia membalas dengan kesal. Ia tidak pernah menyangka, bahkan dalam mimpinya yang paling liar sekalipun, bahwa Iris akan mencoba merebut Leon darinya di depan semua orang, tanpa mempedulikan harga dirinya sama sekali. Jika saja mereka berdua tidak memperebutkan Leon, ia pasti akan sangat mengagumi keberanian Iris. Apa-apaan ini? Apa telingaku menipuku? Mungkinkah Iris dan Cynthia pernah memperebutkan pria yang sama sebelumnya, dan Iris, si tercantik dari 4 si cantik, bahkan ditolak? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Semua orang membelalakan mata seperti piring. Mengetahui bahwa Iris dan Cynthia memperebutkan pria yang sama sudah cukup mengejutkan, tetapi sekarang, sungguh mengejutkan mengetahui bahwa Leon menolak cinta Iris. Demi Tuhan, ini Iris Yang. Pria manapun rela mati untuk bisa bersamanya. Leon, aku sudah belajar dari kesalahanku. Maukah kau memaafkanku dan kembali? Aku berjanji padamu bahwa jika kau setuju untuk berbaikan, aku akan melakukan segala dayaku untuk menebusnya seumur hidupku. Iris, mengabaikan Cynthia sama sekali, menoleh untuk menatap Leon dengan tatapan memohon. Maaf, Nona Yang, tapi apa yang terjadi sekarang sudah berlalu. Kita tidak bisa memutar balik waktu. Cynthia sekarang tunanganku, dan aku tidak akan meninggalkannya apapun yang terjadi. Silakan kembali ke tempat dudukmu. Jawab Leon dengan ekspresi aneh.
Apakah dia menolaknya lagi? Apakah aku sedang bermimpi? Semua orang sangat terkejut dengan hal ini hingga mulut mereka ternganga. Mereka tidak menyaksikan penolakan awal Leon terhadap Iris sebelumnya dan dengan demikian tidak tahu apakah harus mempercayainya atau tidak, tetapi sekarang, melihat bahwa Leon menolak Iris sekali lagi, tidak ada yang dapat menyangkal kebenarannya lagi. Gedebuk. Melihat Leon bersikeras, Iris langsung berlutut. Leon, aku selalu mencintaimu dengan sepenuh hatiku, dan aku tidak bisa kehilanganmu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku mohon padamu. Semua orang tercengang oleh ini. Iris berlutut memohon ampun pada Leon. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang menoleh menatap Iris dengan tak percaya. Hati mereka seakan hancur berkeping-keping. Bab 885. Leon terdiam saat gelombang emosi menyerbu hatinya. Ia tidak percaya Iris berlutut memohon ampun di hadapan seluruh kota. Ia hanya bisa membayangkan betapa besar keberanian yang dibutuhkannya. Namun, yang terpenting, Iris selalu menjadi cinta dalam hidupnya. Bahkan setelah apa yang terjadi, perasaannya terhadapnya tidak berubah, tetapi ia hanya belajar untuk menekannya seiring berjalannya waktu. Bagaimana mungkin dia bisa menolaknya, jika dia tahu Iris telah menyerahkan seluruh harga diri dan martabatnya untuk memohon ampunannya. Dia tidak dapat lagi menahan emosi yang dirasakannya, dan mulai mengubah pikirannya. Wajah Cynthia memucat saat melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa Leon masih mencintai Iris dan tidak ada pria yang bisa menahan air mata wanita manapun. Sekarang Iris menangis di depan Leon dan bahkan berlutut untuk memohon rekonsiliasi, dia khawatir Leon akan menyerah. Apa yang akan terjadi padanya nanti? Cukup, Iris. Aku peringatkan kau bahwa ini adalah pertunanganku dan Leon, dan kehadiranmu tidak diharapkan di sini. Tolong pergi sekarang juga, atau aku akan mati. Teriak Cynthia. Hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu dia harus menyingkirkan Iris secepatnya. Jika Iris terus memohon, ada kemungkinan besar Leon akan menyerah dan setuju untuk berbaikan dengannya. Kalau tidak, lakukan apapun yang kau inginkan padaku. Aku tidak akan pergi kecuali Leon setuju untuk kembali bersamaku. Iris menjawab dengan tekad. Baiklah, karena kau ingin mati, aku akan dengan senang hati memenuhinya. Cynthia benar-benar marah saat ini. Tanpa berpikir dua kali, dia memasang kuda-kuda bertarung dan melancarkan pukulan ke arah Iris, yang terkonsentrasi dengan ledakan energi yang kuat. Dia adalah petarung yang hebat dan telah mencapai tahap bawaan menengah. Oleh karena itu, orang hanya bisa membayangkan kekuatan yang terkandung dalam pukulannya. Gedebuk. Iris jauh lebih lemah daripada Cynthia, dan tentu saja bukan tandingannya sama sekali. Selain itu, dia bahkan tidak mencoba menghindari serangan Cynthia, jadi pukulan Cynthia mendarat tepat di dadanya, membuatnya terpental ke udara. Seluruh tubuh Iris melayang di panggung bagaikan layang-layang tanpa tali dan mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk sambil memuntahkan seteguk darah. Rangkaian kejadian ini terjadi begitu cepat sehingga Leon bahkan tidak sempat menghentikannya. Ia menyaksikan dengan ngeri saat Iris jatuh terduduk di tanah. Apa yang kau lakukan, Cynthia? Mengapa kau melukai Iris? Wajahnya pucat pasi saat ia menyerbu ke arah Iris dan menariknya ke dalam pelukannya. Aku tidak menyangka dia akan berdiri di sana dan mengambilnya. Aku tidak bermaksud melakukannya. Cynthia merasa kecewa dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia bermaksud mengusir Iris dari pesta, tetapi dia kehilangan kendali atas dirinya di tengah kemarahannya dan malah melukai Iris. Pada saat yang sama, Louisa dan Ariel menyerbu ke atas panggung. Leon, dasar brengsek. Semua ini salahmu karena sepupuku terus-terusan terluka. Dia tidak akan berada dalam kondisi seperti ini jika kau tidak menolaknya berkali-kali. Menjauhlah darinya, dan jangan berani-berani menyentuhnya. Louisa menatap Leon dengan tatapan membunuh sambil mendorongnya dan menarik Iris dari pelukannya. Apakah kamu baik-baik saja, Iris? Bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa baik-baik saja? Louisa dan Ariel bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja, wajah Iris pucat, dan setetes darah menempel di ujung bibirnya. Jelas bahwa dia menderita luka dalam yang serius. Bab 886. Tetapi,
Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit kehilangan Leon. Iris, tidak ada gunanya memohon padanya lagi, mengingat betapa kejamnya dia terhadapmu. Ayo pulang, kata Luisa, matanya berkaca-kaca. Dia benar-benar kecewa pada Leon saat ini. Tidak, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Iris bertekad untuk melakukannya. Ia memberi isyarat kepada Luisa untuk membantunya berdiri, berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikan rasa sakit yang luar biasa dari luka-lukanya. Leon, aku mohon padamu sekali lagi. Aku benar-benar minta maaf atas kesalahanku, dan aku sungguh berharap kau bisa memaafkanku dan kembali ke sisiku, kumohon. Iris menatapnya dengan tatapan memohon, matanya terukir harapan. Leon membuka mulutnya. Awalnya, ia memendam semua cinta dan emosinya terhadap Iris di lubuk hatinya dan berniat untuk memulai hidup barunya. Tetapi sekarang, Iris menyerahkan harga dirinya dan martabatnya untuk berdamai dengannya, dan ini sangat menyentuhnya. Semua gairah dan cinta yang membara terhadapnya sekali lagi menyala kembali di dalam dirinya. Untuk sepersekian detik, dia hanya ingin menyetujui permintaan Iris. Tetapi ketika dia memikirkan Cynthia dan keluarga Sears, dia terpaksa menelan kata-katanya sendiri. Keluarga Sear banyak membantunya, dan merekalah alasan mengapa dia, seorang yatim piatu tanpa nama, dapat bertahan sampai ke titik ini. Dia selalu berterima kasih kepada keluarga Sear atas bantuan mereka. Sedangkan Cynthia, dia selalu ada untuknya di saat-saat tersulit dan tersulitnya, dan jika dia meninggalkannya dan memilih untuk berbaikan dengan Iris, dia tidak hanya akan meninggalkan keluarga Sear, tetapi bahkan akan menghancurkan hati Cynthia. Tidak mungkin dia bisa melakukan sesuatu seperti ini. Meskipun dia mencintai Iris dengan sepenuh hatinya, sisi rasionalnya tahu bahwa dia tidak bisa mengkhianati atau menyakiti Cynthia. Setelah lama terdiam, Leon akhirnya mengambil keputusan. Rasionalitasnya mengalahkan emosinya. Maafkan aku, Iris, tapi hubungan kita sudah berakhir. Kalau kamu mau, kurasa kita bisa tetap berteman, dan aku berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu jika kamu butuh bantuan di masa mendatang, tapi kurasa kita tidak boleh kembali bersama, kata Leon sambil menarik napas dalam-dalam. Awalnya, dia memanggilnya dengan sebutan Nona Muda, tetapi sekarang, mereka kembali menggunakan nama depan. Ini berarti dia memaafkan Iris atas semua yang telah dilakukannya, tetapi sayangnya, waktu tidak dapat diputar kembali, dan tidak mungkin dia bisa kembali ke sisi Iris setelah apa yang terjadi. Apakah kamu masih tidak mau berdamai denganku? Baiklah kalau begitu. Karena kamu sudah memutuskan, aku mendoakan kebahagiaan bagimu dan Cynthia seumur hidup. Senyum getir tersungging di wajah Iris, senyum yang tampaknya mengandung makna yang jauh lebih dalam daripada yang ditunjukkannya. Sekalipun dia telah mengantisipasi penolakan Leon sebelumnya, dia tetap tidak dapat menahan perasaan hancur karena ditolak sekali lagi. Pada saat ini, semua emosi dan perasaannya terhadapnya berubah menjadi masam. Iris, apa yang sedang kamu coba lakukan? Hati Leon mencelos saat ia menyadari ada sesuatu yang salah. Leon, berkat dirimu aku bisa bertahan hidup sampai hari ini. Kamu menyelamatkanku, tetapi aku gagal membalas rasa terima kasihmu dan bahkan menyakitimu berkali-kali dan mengusirmu. Ini semua salahku, dan hari ini, aku akan mengembalikan hidupku padamu, sehingga mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak berutang apapun kepada satu sama lain. Bab 887. Iris tertawa getir saat dia mengeluarkan belati, bilahnya berkilau sesaat di bawah sinar matahari sebelum pada saat berikutnya, dia mengangkatnya dan menusukkannya langsung ke dadanya. Petik 2. Iris, tidak ini terjadi begitu cepat sehingga Luisa maupun Ariel tidak menyadari hal ini, dan mereka juga tidak pernah menduga bahwa Iris akan bunuh diri demi cinta. Mereka berdua begitu terkejut hingga membeku di tempat, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Adapun Leon, meskipun ia merasakan ada sesuatu yang salah, ia terlalu jauh untuk melakukan apapun, dan saat ia menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat. Dengan bunyi berderak, belati itu menyayat dagingnya dan darah merah mengalir keluar, membuat bajunya menjadi merah. Apakah kamu sudah gila, Iris? Iris, bagaimana kau bisa melakukan ini pada kami? Luisa dan Ariel bergumam dengan wajah pucat, suara mereka bergetar karena ketakutan dan panik.
Bagaimana ini bisa terjadi? Leon merasa seperti tersambar petir. Beberapa saat kemudian, ia tersadar dari lamunannya dan berlari ke sisi Iris, meraihnya dari pelukan Luisa. Aku tak percaya Iris bunuh diri demi cinta. Penonton pun menjadi riuh. Bahkan para tetua, yang menyaksikan semuanya dengan tenang, berdiri karena kejadian yang tiba-tiba ini. Generasi muda, terutama semua pemuda yang merindukan Iris, benar-benar tercengang oleh hal ini. Pada saat ini, seluruh tempat dipenuhi aktivitas karena semua orang panik karenanya. Iris, kumohon jangan lakukan ini. Kumohon katakan padaku bahwa semua ini tidak nyata. Mata Leon hampir jatuh dari kepalanya saat melihat luka berdarah di dada Iris. Batuk, selamat tinggal, Leon. Iris memuntahkan beberapa suap darah saat merasakan kehangatan Leon di tubuhnya. Pipinya yang tadinya pucat tiba-tiba memerah. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Teriak Leon sambil meneteskan air mata di wajahnya. Meskipun pria pada umumnya tidak suka menangis, ia terlalu terpukul saat ini untuk peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Jangan marah, ini hutangku padamu, jawab Iris lemah. Dia sudah bersiap untuk bertindak besar atau pulang kampung sejak dia memutuskan untuk menyabotase pertunangan Leon dan Cynthia. Sekalipun dia gagal merebut kembali hati Leon, dia tahu dia telah berusaha sekuat tenaga, dan kendati gagal, dia tidak menyesal. Tidak, kau tidak berutang apapun padaku. Kenapa kau begitu bodoh? Leon meratap seolah-olah pedang Iris juga menusuk jantungnya. Aku tidak bodoh, aku hanya merasa tidak punya apa-apa lagi untuk dijalani. Kakek dan ayahku mencuci otakku agar aku putus denganmu demi keluargaku, dan kemudian, aku terpaksa menjual Elegante Group untuk membayar tagihan medis kakekku, tetapi apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Sebagai balasannya, mereka memaksaku menikah dengan Jacob, dan mengusir ayahku dan aku dari keluarga. Iris berhenti sejenak sambil mencoba mengatur napas. Leon, selain kakek dan bibiku, kaulah satu-satunya orang yang pernah peduli padaku. Seluruh keluargaku, bahkan ayahku sendiri, hanya peduli pada uang. Sekarang kakekku sakit parah, dan aku kehilanganmu. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan untuk hidup. Tidak ada orang lain di dunia ini yang akan mencintaiku dan peduli padaku seperti yang kau lakukan. Bab 888. Iris tersenyum pahit mendengarnya, tetapi dia merasa seolah-olah dia telah terbebas untuk selamanya. Baginya, ini adalah hasil terbaik. Tidak, itu tidak benar. Bagaimana bisa kau bilang tidak ada yang peduli padamu? Aku peduli. Aku selalu mencintaimu, orang terpenting bagiku. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikanmu, kata Leon sambil terisak. Dan kamu, sekarang, dihadapkan dengan rasa takut kehilangan Iris sepenuhnya, dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan melontarkan semua pikirannya yang terdalam dan tergelap. Pada saat ini, emosinya mengambil alih, dan tidak ada lagi ruang untuk rasionalitas. Terima kasih. Mendengar itu sebelum aku meninggal adalah hadiah terindah yang pernah kuterima, Iris tersenyum. Meskipun ia tidak bisa bersama Leon lagi, ia tetap bahagia mengetahui bahwa Leon masih mencintainya dan tidak pernah melupakannya. Itu lebih dari cukup. Meskipun dia akan meninggalkan dunia ini, dia berharap kenangannya akan terus hidup dalam ingatan Leon. Tidak, kau tidak boleh mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Teriak Leon sekeras-kerasnya, matanya merah karena ketakutan. Leon, tidak ada gunanya. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku senang bisa mati di pelukanmu. Meskipun kamu dan aku tidak ditakdirkan untuk bersama, aku berharap kita bisa bertemu lagi di kehidupan kita selanjutnya, dan aku berjanji akan menyayangimu dan tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Iris mengangkat tangannya yang gemetar untuk membelai wajah Leon, tetapi sebelum dia bisa meraihnya, tangannya berhenti di udara, dan sesaat kemudian, jatuh lemas kembali ke tubuhnya saat dia menutup matanya. Pada saat inilah Iris yang memudar selamanya. Kenapa? Pikiran Leon kosong seakan-akan dia kehilangan sebagian jiwanya dan jatuh ke jurang yang dalam. Namun, tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya dan dia menjadi bersemangat seolah teringat sesuatu. Sekarang, dengan pengetahuan leluhurnya, ia menjadi dokter yang terampil dan bahkan mampu menghidupkan kembali orang mati. Selama ia punya cukup waktu,
ia masih punya harapan untuk menghidupkan kembali Iris, asalkan sisa jiwanya belum meninggalkan dunia ini. Leon melompat kegirangan mendengar pikiran itu. Ia segera mengeluarkan beberapa jarum perak dan menempelkannya tepat di beberapa titik tekanan di sekitar luka Iris untuk melindungi jantungnya yang melemah. Namun, sayangnya, karena ia berhenti bernapas dan bertekad untuk meninggalkan dunia ini tanpa niat untuk hidup sama sekali, jarum suntik Leon tampaknya tidak membantu sama sekali. Iris, kumohon bangunlah. Kau tidak boleh menyerah begitu saja. Secercah harapan di hati Leon mulai menghilang. Seseorang tidak dapat menyelamatkan seseorang yang tidak ingin diselamatkan, dan sekarang Iris tidak punya keinginan untuk hidup sama sekali. Tidak mungkin dia dapat menyelamatkannya, tidak peduli seberapa terampil dia sebagai dokter. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan saat ini adalah mencari cara untuk menyalakan kembali keinginan Iris untuk hidup. Iris, percayalah padaku. Aku bisa menyelamatkanmu. Aku berjanji jika kau bangun, aku akan kembali bersamamu dan berada di sisimu. Selama kau tidak menyerah, aku akan memenuhi apapun yang kau inginkan, janji Leon dengan sungguh-sungguh. Bab 889. Dia tahu bahwa jiwa Iris masih ada dan masih bisa mendengarnya, oleh karena itu, dia membuat janji-janji ini untuk membangkitkan kembali keinginannya untuk bertahan hidup. Kemudian, dia menggendongnya, melangkah ke tengah panggung, dan melirik Benedict, yang duduk di kursi utama. Maaf, Elder Sear, saya sedang sibuk menyelamatkan nyawa seseorang, dan sayangnya, tidak dapat melanjutkan sisa upacara ini lagi. Leon, Iris sudah meninggal, dan kita semua menjadi saksinya. Kurasa kau tidak perlu lagi membuang-buang waktu dan tenaga untuk ini. Benedict mengerutkan alisnya karena tidak senang. Tidak, dia belum mati. Aku akan menyelamatkannya, kata Leon dengan tekad. Leon, apakah kau bersikeras membatalkan sisa upacara dan pergi? Keluarga Sear tampak kesal mendengarnya. Pesta pertunangan ini sangat megah, dan keluarga Sear mengundang semua orang dari kelas atas. Jika Leon membatalkan upacara atau pergi saat itu juga, ini pasti akan mempermalukan keluarga Sear dan membuat mereka menjadi bahan tertawaan sekota. Keluarga Sear tidak akan pernah menyetujui hal ini. Penatua Sear, dan semua hadirin yang saya hormati, saya minta maaf, tetapi saya tidak bisa melakukan ini lagi. Saya sungguh berharap Anda dapat memaafkan saya. Leon tahu bahwa kepergiannya akan memberikan dampak yang signifikan pada citra keluarga Sear dan segera membungkuk meminta maaf. Leon, kau harus berpikir dua kali. Apa yang akan terjadi pada Cynthia setelah kau pergi? Benedict menjawab dengan marah. Bukan hanya keluarga Sears yang akan dipermalukan, tetapi Cynthia juga akan sangat patah hati karenanya. Ini adalah hal terakhir yang ingin dilihat Benedict. Aku, Leon ternganga, lalu berbalik menatap Cynthia. Maaf, Cynthia, aku tidak bermaksud menyakitimu, katanya dengan nada meminta maaf. Sebenarnya, dia juga terluka karenanya. Leon bukanlah tipe orang yang mengabaikan rasa terima kasih, dan dia mengingat semua yang dilakukan orang untuknya, termasuk kebaikan keluarga Sear dan usaha Cynthia. Namun sekarang, dia tidak punya pilihan selain menyakiti Cynthia. Mungkin ini bagian dari kehidupan. Aku tidak menyalahkanmu, dan aku bisa memahamimu sepenuhnya, tapi ada satu hal yang perlu ku ketahui, apakah kau akan kembali padaku? Cynthia menjawab sambil menggigit bibirnya. Dia selalu mencintai Leon, dan baginya, Leon jauh lebih penting daripada dirinya atau bahkan reputasi keluarga Sears. Meskipun Leon menuntut agar pesta pertunangan dibatalkan, jika Leon akhirnya bersedia kembali ke sisinya, dia selalu bisa membujuk Benedict dan yang lainnya untuk melepaskannya. Leon terdiam mendengarnya. Setelah apa yang terjadi, semua cintanya kepada Iris kembali berkobar, dan dia bahkan berjanji padanya bahwa selama dia bangun, dia bersedia untuk kembali bersamanya, jadi bagaimana mungkin dia bisa kembali ke sisi Cynthia. Namun sebaliknya, jika ia gagal menyelamatkan Iris, kemungkinan besar ia tidak akan bisa pulih dari ini. Iris selalu menjadi wanita yang dicintainya, dan sekarang setelah ia mengorbankan nyawanya sendiri demi Leon, Leon akan menjalani sisa hidupnya dengan rasa bersalah ini, dan sangat mungkin ia akan menghabiskan hari-harinya di dekat makam Iris, berduka atas kematiannya. Oleh karena itu,
Leon tahu bahwa dia mungkin tidak akan pernah kembali ke sisi Cynthia lagi, entah dia berhasil menyelamatkan Iris atau tidak. Leon, kamu bisa melakukannya. Bab 890. Tapi kalau kamu tidak kembali, aku akan membencimu seumur hidupku. Air mata Cynthia mengalir di wajahnya. Meskipun Leon belum memberinya jawaban, dia sudah tahu apa yang akan dikatakannya. Maafkan aku, Cynthia. Maafkan aku karena mengecewakanmu. Leon tersenyum getir, lalu menggendong Iris dalam pelukannya, dan melangkah menuruni panggung. Tidak, Leon, kau tidak boleh pergi. Tiba-tiba, Harvey melangkah maju dengan marah dan menghalangi jalan Leon. Apa yang ingin kau katakan, Harvey? Tanya Leon. Leon, dasar bajingan. Tadi saat kita di belakang panggung kau berjanji padaku bahwa kau tidak akan pernah menyakiti Cynthia, tapi sekarang begini. Apa semua janjimu tidak ada artinya? Teriak Harvey. Maafkan aku, Harvey, tapi aku tidak bermaksud melakukan ini, jawab Leon dengan rasa bersalah. Aku tidak peduli apakah kau bermaksud melakukan ini atau tidak. Aku sudah bilang padamu bahwa jika kau menyakiti Cynthia, aku akan membuatmu membayarnya. Aku, Harvey Shear, adalah orang yang menepati janjiku, dan aku akan membalaskan dendam adikku sekarang juga. Harvey bersiap menghadapi serangan dan mengirimkan gelombang energi sejati ke arah Leon. Harvey, kau sama sekali bukan tandinganku, keluh Leon, lalu dengan gerakan cepat, dia menepis serangan Harvey namun tidak melukainya sama sekali. Kau benar, Harvey sama sekali bukan tandinganmu, tapi apakah ini berarti seluruh keluarga Shear jika digabungkan tidak akan sebanding denganmu? Ayah Cynthia, Brett, berteriak sambil memukul meja, dan berdiri dengan marah. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, beberapa siluet melesat entah dari mana ketika para ahli bela diri dari Sears muncul, menghalangi jalan Leon sepenuhnya. Leon Wolf, beraninya kau menyakiti putriku. Jangan berani-beraninya kau melangkah keluar dari tempat ini, sebelum kau memberi kami jawaban untuk ini. Brett berkata dengan dingin sambil melangkah ke atas panggung. Tuan Shear, saya tahu ini semua salah saya. Mengapa saya tidak menawarkan ini kepada Anda? Saya bersedia mengembalikan posisi Presiden Shinshin Group kepada Anda sebagai kompensasi karena mengkhianati Cynthia dan keluarga Shear. Selain itu, aku berjanji akan selalu ada untuk memenuhi kebutuhan alkimia kalian, dan aku bersedia menghabiskan seluruh hidupku untuk menebus kesalahanku. Aku akan memenuhi permintaan apapun yang kalian berikan kepadaku, kata Leon dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia sudah memberikan sahamnya, memberikan jabatannya sebagai presiden adalah hal yang sama sekali berbeda. Selama ia tetap menjabat sebagai presiden Shinshin Group, ia akan mampu memperoleh laba untuk setiap penjualan Shinshin Group, dan pada akhirnya akan mampu mengambil kembali sahamnya, tetapi jika ia menyerahkan jabatannya sepenuhnya, itu akan berarti kehilangan semua yang telah ia bangun. Karena dia telah mengkhianati Cynthia dan Sears, tidak ada yang dapat dia lakukan kecuali memberi kompensasi kepada mereka dalam aspek lain yang dia bisa. Aku, keluarga Shear bertukar pandang dengan gugup. Shinshin Group adalah fondasi Leon dan memiliki banyak potensi untuk berkembang. Seluruh alasan mengapa semua orang di Springfield City takut dengan kerja sama Leon dengan keluarga Shear adalah karena dengan berkembangnya Shinshin Group, keluarga Shear akhirnya akan bangkit dan menguasai seluruh kota. Jika Leon bersedia menyerahkan Shinshin Group, ini akan menguntungkan keluarga Sears, sebab mereka akan dapat memperoleh kendali penuh atas perusahaan dan mengembangkannya hingga mencapai potensi penuhnya. Sebagian besar tetua Sears tergoda dengan tawaran ini. Brett, tolong minggir. Tiba-tiba, Benedict, yang sampai saat ini tetap diam, berdiri.